Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mungkin kami review terlebih dahulu ya. Izin share screen kembali. Untuk yang terkait susunan laporan terlebih dahulu ya. Semoga setelah ini tidak ada lagi pertanyaan di grup, tapi karena memang sudah paham. Tapi kalaupun masih mau bertanya, insya Allah tim BOP sudah kebal ya. Sudah terbiasa. Ya, untuk cover tetap sama seperti sebelumnya. Untuk TK warna pink, KB warna biru, TPA warna hijau, SPS warna kuning. Kemudian untuk di PJ nanti, untuk yang asli ditulisi asli, untuk yang kopi bisa ditulisi salinan. Kemudian di pojok kanan atas itu diberikan nomor SK penetapan ya, setiap lembaga. Kertasnya menggunakan kertas A4, sehingga kalau di dalam PJ misalnya ada faktur pajak atau dokumen lain-lain yang ternyata kertas panjang, harus disesuaikan supaya rapi, semua ukuran A4. Kemudian untuk surat keluar, tertuju kepada siapa atau perihalnya, ini sudah dicontoh juga kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, tidak lagi ditembusi ke BPKAD, karena pencairannya langsung di Dinas Pendidikan juga. Oke? Ini susunannya, kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 terdiri dari latar belakang, dasarnya sudah tahu ya, dari Permendikbud. Sekarang Permendikbudnya ada 2, ada Permendikbud yang pertama, yang belum ada SPS-nya, sama yang kedua ini yang sudah ada SPS-nya. Nomor 15 yang kedua ya. Yang pertama nomor 2 ya. Nomor 1. Oh 9. Permendikbud nomor 9 dan Permendikbud nomor 15. Kemudian tujuan, alokasi penggunaan dana BOP, mutu. Kemudian bab 2 terdiri dari pernyataan tanggung jawab bermaterai 10.000, kemudian stempel dan nama pengelola tanda tangan. Rekening lembaga terdiri dari print out dana masuk, kalau tidak jelas bisa dipertebal dengan pulpen. Dan print out penarikan BOP PAUD-nya. Jadi kapan diambil harus tertera juga ya, tanggal jelasnya. Dana yang diambil sesuai dengan dana yang cair, langsung diambil semua. Kemudian NPWP lembaga, data peserta didik penerima BOP PAUD. Nah, jadi kemarin juga ada yang nanya saya, Bu, untuk PMT, buku-buku, mainan diserahkan kepada siapa? Apakah anak yang sudah lulus atau anak yang baru mau masuk? Kan di situ ada data nih penerima BOP siapa. Kalau itu datanya adalah anak yang lulus, berarti tetap hak dia, ya. Terus ada lagi pertanyaannya, jadi dipanggil lagi? Iya kan, yang lain juga dipanggil lagi, ya, atau diserahkan diantar ke rumahnya, ya. Jadi tetap hak anak yang tertera di data penerima BOP PAUD. Kemudian data pendidik dan RKAS BOP yang sudah dibuat. Ada juga yang bertanya RKAS-nya tanggal berapa? Tetap sesuai tanggal di proposal. RKAS tidak berubah tanggalnya ya. Kemudian BKU tadi sudah ada contoh. Oh nanti ada contohnya. Kemudian buku pajak, pencatatan penggunaan BOP dan laporan penggunaan BOP. Ini ya lampiran-lampirannya, nanti per item juga ada dijelaskan, ada kwitansi dinas, nota toko, bukti pembayaran pajak, dan dokumen lainnya. Ya, ini contoh covernya. Ini siapa yang lagi di dapur? Pancinya bunyi semuanya. Udah, mohon izin, masih mau bertanya. Oh, masih mau bertanya? Ya, Bu. Tadi kan ada print out dana masuk dan ditarik. Iya, betul. Kan berjarak 1 baris, satu print out aja, Kak?
S1, ya. Ya, ya boleh. Lebih bagus lagi dikasih stabilo, ya stabilonya yang terang, jadi tidak menutupi tulisan. Ya. Iya, atau ditandai pakai pulpen checklist gitu juga boleh. Ini fotokopi selembar aja ya, karena kan cuma jarak 1 baris. Iya. Kalau fotokopinya berapa lembarnya tergantung laporannya, Bu ya, berapa banyak. Ya, ngerti Iya. maksudnya. Iya, satu itu saja. 2 pasang gitu. Iya. Satu aja, plus di depan, yang paling depan ada nama lembaga. Ya, nama lembaga, nomor rekening. Iya, betul. Sama satu halaman itu, kecuali halamannya berubah. Misalnya dia paling bawah, masuk, terus ngambilnya ternyata udah pindah halaman, berarti harus 2 halaman yang di copy ya. Siap. Oke. Bun, itu RKAS-nya yang tahunan dimasukkan juga kah? Enggak, hanya yang tahap 1 saja. Sip. Oke. Ini contoh BKU ya, ini sudah biasa kan ya? Sudah hafal. Kemudian ini contoh bukti penerimaan atau penyetoran pajak hanya untuk item yang kena pajak. Kalau hanya satu item, ya berarti satu aja. Oke, yang ini insya Allah sudah jelas ya. Kita pindah ke penjelasan untuk masing-masing item. Pindah layarnya. Nggak pindah ya? Oh ya. Oke, stop dulu berarti. Maaf Bu Nurda, bisa bertanya sedikit? Bisa Bunda, silakan. Tadi ada tambahan dari Bunda Wiwi kalau semua item itu harus dipoto satu-satu. Nah, kita kan belinya di Intan Pariwara itu alat tulis kan isinya sekali. Apakah dipoto satu-satu, penghapusnya satu? Yang Pak Nas ya Bun ya? Ya. Kalau Pak Nas bisa dibuka kotaknya saja. Jadi bukan kan itu kalau Pak Nas kan di RKS kita nulisnya sebenarnya Pak Nas ya. Iya. Nasional ya. Tapi ada satu biasanya yang dibuka ya kan? Kalau perlu semua dibuka nggak apa-apa. Jadi maksudnya kotaknya itu dibuka gitu Bun, terus dijejer. Nah itu kan akan kelihatan bahwa Pak Nasnya ada iya 30 paket gitu. Kenapa saya bilang harus dibuka? Maaf, karena dari tahun ke tahun kan ada yang sudah beli, takutnya udah nggak ada isinya, kotaknya doang. Ya, jadi nggak usah difoto, misalnya pensilnya sendiri, penghapus sendiri nggak usah, tapi paketnya yang satu kotak itu aja dibuka. Oh, dibuka. Oh, iya. Baik Bun, terima kasih. Iya, sama-sama Bunda. Kalau yang belinya pisah-pisah, itu harus dipoto per item ya. Contoh beli pensil sendiri, beli pulpen sendiri. Pulpennya jangan di dalam dus pulpen. Pulpennya harus dibuka, dikeluarin, dijejer. Gimana caranya bisa dihitung sama tim Monef. Yang mampus itu tim Monef. Iya, tim Monefnya harus menghitung. Ya, saya lanjutkan kembali. Oke, untuk komponen 1, penyediaan alat bermain untuk mengembangkan aspek nilai agama, moral, dan lain-lain ya. Ada fisik motorik, ada untuk sosial emosional, kognitif, bahasa, seni, atau peralatan atau bahan lainnya sesuai dengan tema yang dilaksanakan dalam pembelajaran dan bermain. Ini sama, buktinya adalah kwitansi, nota pembelian, kemudian jika barang diberikan kepada anak harus ada bukti tanda terima dan dokumentasi penyerahan serta foto barangnya. Kalau di atas 2 juta tadi sudah sepakat ya, faktur atau nota NPWP dari toko. Kemudian untuk komponen 2, penyediaan makanan sehat, kwitansi, nota pembelian, daftar terima makanan, foto makanannya ketika belum dibagi itu dijejer, kemudian pajak restoran. Jadi mohon maaf, kalau nanti masih ada foto yang ditumpuk, tidak dijejer, tidak kami terima. Kemudian penyediaan alat-alat DDTKA, kwitansi, nota pembelian, foto. Honor pendidik. Nah, ini tidak ada pajak ya, bunda-bunda, ayah bunda, karena tidak ada yang 3 juta atau lebih sebulan. Jadi cukup melampirkan kwitansi, daftar terima honor, daftar hadir,
kemudian bukti mengajar online-nya, Zoom-nya atau foto via WA, video, dokumentasi lain, plus SK pengangkatan. Kemudian transport, kwitansi, daftar terima transport, kemudian ada undangan, surat tugas, daftar hadir, notulen, dan foto atau dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Kemudian untuk penyediaan bahan lainnya atau kegiatan dalam rangka mendukung proses pembelajaran dan bermain secara efektif, kwitansi, nota pembelian, foto. Untuk komponen 3, penyediaan alat-alat administrasi satuan, kwitansi, nota pembelian, foto. Sekali lagi untuk yang di atas 2 juta, faktur dan NPWP toko. Obat-obatan, peralatan kebersihan atau peralatan kesehatan lainnya, penyediaan bahan atau peralatan untuk melakukan perawatan sarana prasarana, sama ya, kwitansi, nota pembelian, dan foto. Untuk upah tukang, kwitansi, daftar terima upah, kemudian foto tukang saat bekerja, foto sebelum dan sesudah barang tersebut dikerjakan. Kemudian untuk pembiayaan langganan atau daya atau listrik, internet. Sebentar ya, ini yang bocor dari mana ya? Oke, kita lanjutkan. Yang ini adalah buktinya kwitansi, nota pembayaran, foto, dan untuk yang bukan atas nama lembaga harus ada surat keterangan atau sewa atau apapun itu yang menjelaskan bahwa ini adalah atas nama siapa, tapi lembaga ikut membayar gitu ya. Termasuk wifi juga. Kemudian untuk penyediaan bahan atau peralatan lainnya yang dibutuhkan satuan, kwitansi, nota pembayaran, foto. Nah, ini yang merah ini yang harus dibaca sering-sering. Untuk pemakaian materai, di kwitansi untuk pembelanjaan barang dan jasa, mulai dari 5 juta. Jadi di bawah 5 juta tidak ada materai. Kemudian untuk pajak pembelian barang di atas 2 juta, dikenakan PPN 10% dan PPh 1,5%. Jika dibayar dengan memakai NPWP lembaga, dan untuk toko yang sudah ada NPWP-nya tinggal meminta faktur dan bukti pajak dari toko tersebut. Untuk pajak makan minum tetap ya, pajak restoran 10% dan PPh 23,2%. Untuk pajak honor hanya yang di atas 3 juta. Jadi di sini saya yakin tidak ada yang kena pajak honornya. Kemudian untuk pemberian kepada anak-anak, entah itu makanan sehat atau mainan atau buku-buku atau peralatan sekolah, diatur sedemikian rupa agar tetap memenuhi protokol kesehatan ya. Kalau mengambil ke sekolah mungkin dijadwal 5 juta, 5 orang per jam, jadi tidak berkerumun ya. Untuk yang zona merah bisa diantar ke rumah, orang tua diminta untuk menyediakan pulpen sendiri, jadi pulpennya tidak bergiliran, usahakan kertasnya tidak kena disentuh, ya sedemikian rupa ya. Rajin-rajin pakai hand sanitizer, pakai masker semuanya, gurunya, anaknya, orang tuanya, dan tidak berlama-lama ya, to the point aja. Oke, saya pikir itu dari bunda-bunda yang ada di sini. Ada yang mau ditambahkan? Assalamualaikum, Bu Nurda. Mau bertanya? Oh iya, iya. Ya, sebentar untuk yang bertanya, saya tambahkan untuk daftar terima honor. Itu kan daftar terima honor misalnya 5 guru nih. Berarti di situ ada nama 5 guru. Kemudian di paling bawah ada tanda tangan kepala sekolah dan bendahara. Kemudian yang di kwitansi atau nota dinas, itu hanya 1 orang yang mewakili ya. Jadi nggak semua guru dibuatkan nota dinas. Hanya tanda terima saja yang ada semua guru. Oke, jadi hanya perwakilan untuk nota dinas 1 orang, tapi di daftar terima semua tanda tangan, di bawah tanda tangan bendahara mengetahui kepala sekolah. Oke, bisa dipahami? Silahkan untuk yang bertanya. Ya, Assalamualaikum Bu Nurda. Waalaikumsalam, Bunda. Untuk kegiatan transport pendidik,
kami bisa dimulai tanggal bulan Oktober 2020, Bu. Tidak boleh, Ibu. Jadi dimulai dari Januari ya, Bu ya? Iya, Januari sampai Juni. Oh, nggih. Ya, Bu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bun, mau nanya Bun, untuk tanggal yang dimasukkan di pencatatan itu tanggal yang di kwitansi atau di nota dinas? Kalau misalnya tanggalnya berbeda. Maksudnya? Kan ada kan pencatatan kegiatan itu kan ada tanggal-tanggalnya tuh Bun. Oh, Itu iya. yang dimasukkan tanggal kwitansi atau nota dinas? Kalau yang di BKU itu nota dinas. Bukan kwitansi atau nota dinas pertanyaannya, Bun, tapi nota toko. Ya, oh iya, nota toko atau nota dinas. Karena kwitansi itu sebenarnya adalah nota dinas, ya. Ya. Jadi untuk pencatatan di BKU itu adalah tanggal di nota dinas. Oh, yang di nota dinas ya yang dimasukkan. Iya. Yang di iya. BKU. Baik, Bun, terima kasih. Ya, sama-sama. Oh ya, untuk ini transport pendidik, biasa dokumentasinya ya harus diperhatikan. Kalau pertemuannya 3 kali, fotonya ya jelas berbeda. Jangan sama semua dengan Singkatnya sudah ganti, tapi posisinya tetap. Iya, posisinya tetap. Jadi ya disesuaikanlah dengan bukti kegiatannya. Kalau 3 kali ya fotonya harus berbeda. Ya, jangan fotonya sama, hanya diambil posisi yang berbeda, yang satu dari atas, dari samping kanan, satu samping kiri, duduk. Yang jelas kalau yang fotonya masih sama, pasti akan suruh diganti ya, karena itu nanti jadi temuan, kelihatan kalau ternyata tidak apa gitu ya. Dari sini aja Mbak Pen. Bunda mau tanya yang masalah foto. Allahu Akbar. Diglek ya? Baru dibilang nilai ya. Iya. Tapi kan dia awet. Ya, harusnya Ininya awet tapi wifi-nya yang hilang. oh kirain pakai HP enggak ya pakai wifi ya. Tethering aja dulu. Iya, langsung ke tethering. Mudah-mudahan enggak Apa aja. yang mana yang dimatikan? Lampunya. Ada gelap mukanya. Wifi sih.